Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Cika Herianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi editing KineMaster. Teknologi semakin berkembang. Saat ini, hampir seluruh bidang dalam kehidupan kita melibatkan teknologi. Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang saat ini menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Kemanapun pergi, rasanya handphone menjadi salah satu barang yang tidak boleh tertinggal. Saat ini, teknologi smartphone semakin berkembang pesat. Smartphone memiliki banyak kemampuan. Kemampuan smartphone hampir menyerupai dengan komputer. Smartphone memiliki desain yang simpel, berbentuk kecil, tidak memuat banyak tempat sehingga tidak repot untuk kita membawa handphone. Desain yang simpel dan memiliki kemampuan yang luar biasa membuat handphone menjadi sangat unggul saat ini. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui handphone seperti untuk berkomunikasi, bermain game, untuk belajar, dan yang lainnya. Seperti yang disampaikan, banyak hal yang dapat dilakukan di smartphone atau handphone. Salah satunya edit video. Membuat video atau mengedit sebuah video pastinya tidak jarang untuk dilakukan di handphone. Aplikasi KineMaster, mungkin banyak yang sudah tidak asing dengan nama aplikasi ini. Aplikasi editing video yang cukup banyak digunakan oleh para pengguna smartphone. Aplikasi ini cukup diminati oleh para pelajar atau mahasiswa dalam membuat tugas video. Aplikasi editing video KineMaster. Apa itu aplikasi KineMaster? KineMaster adalah sebuah aplikasi pada smartphone yang digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini pertama rilis pada tahun 2012. Tampilan pada KineMaster dapat dikatakan cukup simpel dan memiliki fitur yang cukup powerful dan baik. Fitur-fitur KineMaster. Project Assistant. Project Assistant, fitur ini memberikan kita sebagai pengguna untuk memilih video yang akan diedit, menambahkan teks, audio, sampai pada hasil editing. Dukungan media. Aplikasi KineMaster mendukung hampir semua jenis format media untuk dapat memasukkan media ke aplikasi ini. Karena media yang tersimpan baik di smartphone atau di memori eksternal akan ditampilkan dalam jendela yang sama. Selanjutnya, fitur audio. Aplikasi KineMaster juga dilengkapi dengan fitur musik latar belakang atau audio, sehingga pengguna dapat menambahkan audio atau background suara baik melalui musik, rekaman, atau dengan yang lainnya sesuai fitur yang terdapat pada aplikasi KineMaster. Selanjutnya, teks. Aplikasi KineMaster juga memiliki fitur teks. Pengguna dapat menambahkan teks pada video yang diedit. Pengguna juga diberi fasilitas untuk menambah teks dengan berbagai macam jenis font dan gaya sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Selanjutnya, tool editing. Dan yang pastinya, aplikasi KineMaster dilengkapi dengan tool editing yang cukup lengkap, seperti cut, copy, crop, dan yang lainnya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi KineMaster? Mari buat video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Sebelum itu, kita harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi KineMaster di handphone. Cara mengunduh aplikasi KineMaster di handphone, yang pertama, untuk mendownload atau mengunduh aplikasi KineMaster melalui Play Store. Untuk itu, klik Play Store pada handphone Anda. Setelah itu, ketik pada kolom pencarian KineMaster. Jika sudah, maka akan muncul tampilan KineMaster pada Play Store dan klik pasang atau install aplikasi KineMaster pada handphone. Setelah terunduh dan terinstall, buka aplikasi KineMaster.
Setelah membuka aplikasi KineMaster, maka muncul tampilan depan KineMaster. Setelah itu, klik tanda plus buat baru. Setelah klik tanda plus, maka akan muncul rasio untuk video yang akan dibuat. Pilih rasio sesuai kebutuhan yang diperlukan dan berikan nama untuk proyek video yang akan dibuat. Jika sudah, pilih berikutnya di pojok kanan atas. Pada lembar kerja video terdapat beberapa fitur dalam tombol yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, tombol yang bertuliskan media berfungsi untuk menambahkan foto atau video untuk diedit. Tombol yang bertuliskan lapisan berfungsi untuk memasukkan gambar atau video, efek, stiker, teks, dan animasi. Yang ketiga, tombol yang bertuliskan recording digunakan untuk merekam suara. Dan tombol yang bertuliskan audio digunakan untuk menambahkan atau memasukkan musik sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, tombol yang berwarna merah yang berada di tengah digunakan untuk mengambil gambar atau video secara langsung, baik pada saat editing video. Untuk menambahkan foto atau video yang akan diedit, dapat dengan klik media yang terdapat pada bagian samping kanan yang terdapat banyak tombol pilihan dalam lingkaran. Apabila Anda sudah memilih foto atau video yang akan diedit, Anda dapat pilih tanda kurang dari di pojok kiri atas. Menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, Anda dapat memilih tombol lapisan pada bagian kanan di dalam bentuk lingkaran, kemudian pilih teks. Kemudian Anda dapat mengetik kata-kata yang akan digunakan dalam video. Jika sudah, dapat memilih OK. Kita dapat memilih jenis teks yang akan digunakan. Tidak hanya memilih font, namun bisa juga mengedit teks yang digunakan sesuai keinginan. Fitur-fitur terdapat di bagian kanan, di bawah tanda gunting. Fitur-fitur dapat digunakan. Terdapat banyak fitur, dapat langsung di-scroll. Berikut fitur-fitur lainnya dalam teks. Untuk selengkapnya, dapat di-scroll. Untuk menambahkan musik, Anda dapat memilih tombol audio di bagian kanan dalam lingkaran. Anda dapat menambahkan musik atau audio baik melalui musik, rekaman, SVX, album, atau yang lainnya yang sesuai dengan fitur audio di aplikasi ini. Merekam suara untuk mengisi video. Apabila Anda ingin menambahkan audio dengan menggunakan rekaman suara, Anda dapat menggunakan tombol rekam, kemudian dapat langsung rekam. Untuk memulai merekam, Anda dapat langsung klik tombol mulai, dan jika sudah, klik tombol berhenti. Mengunduh video atau menyimpan video. Untuk mengunduh atau mendownload video, Anda dapat memilih tombol yang berada di kanan atas, tanda berbentuk kotak dengan panah ke atas. Kemudian, kita dapat memilih atau menyesuaikan kualitas atau resolusi video dan laju bingkai video sesuai kebutuhan dan keinginan. Setelah selesai memilih resolusi, kita dapat memilih simpan sebagai video. Selama proses penyimpanan, tunggu dan jangan berpindah ke aplikasi lain karena dapat membatalkan proses penyimpanan. Setelah beberapa waktu, maka video Anda telah tersimpan dalam handphone dan Anda dapat langsung melihatnya di galeri yang terdapat pada handphone Anda, dan Anda dapat share video melalui YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Terdapat
Kelebihan dan kekurangan pada aplikasi KineMaster. Kelebihan aplikasi KineMaster. Kelebihan yang pertama, aplikasi KineMaster memiliki tampilan yang simpel dan mudah digunakan. Yang kedua, fitur-fiturnya lengkap. Pada aplikasi KineMaster, fiturnya sudah cukup lengkap. Meskipun di aplikasi editing lainnya terdapat fitur yang lebih banyak, namun fitur-fitur yang berguna lebih banyak di KineMaster, sehingga aplikasi KineMaster dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk melakukan editing video. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan aplikasi KineMaster. Yang pertama, watermark. Pada versi free atau untuk pengguna yang menggunakan aplikasi gratis atau tidak berbayar, maka dalam video yang dibuat akan terdapat watermark. Bila ingin tidak terdapat watermark, maka kita dapat menggunakan versi yang berbayar. Kekurangan aplikasi KineMaster yang kedua adalah kurang nyaman untuk mengedit video dengan banyak layer. Lumayan cukup sulit. Dan yang ketiga, kualitas rendering video yang dibatasi. Aplikasi KineMaster memiliki fitur pengujian perangkat keras. Maka apabila spesifikasi perangkat kurang, maka akan langsung terdeteksi resolusi maksimal yang dirender dengan perangkat yang kita gunakan. Aplikasi KineMaster memiliki fitur yang menarik, sehingga aplikasi ini dapat mendukung dan membantu dalam membuat video-video yang menarik. Contohnya, video pembelajaran. Dengan fitur-fitur menarik, akan sangat membantu dalam membuat video pembelajaran serta membantu peserta didik dalam memahami materi dalam video pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran dapat didesain semenarik mungkin dengan menambahkan gambar, stiker, atau animasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Hasil video yang telah dibuat atau diedit di aplikasi KineMaster dapat dibagikan ke berbagai platform seperti YouTube, WhatsApp, dan platform lainnya, sehingga untuk mempublikasikan video menjadi lebih mudah. Kesimpulannya, KineMaster adalah sebuah aplikasi editing berbasis smartphone. Aplikasi ini memiliki tampilan yang cukup simpel dan memiliki fitur yang cukup lengkap dan menarik. Aplikasi ini cukup banyak diminati oleh para pengguna. Dalam melakukan editing pada aplikasi KineMaster dapat dikatakan cukup mudah. Banyak aplikasi editing video yang direkomendasikan untuk para pengguna yang baru saja belajar atau memulai editing video. Untuk para pemula editing, aplikasi KineMaster mungkin dapat menjadi salah satu aplikasi yang bisa kalian coba untuk editing video. Fitur-fitur yang lengkap dan menarik, serta tampilannya simpel dapat memberikan kemudahan untuk kita dalam belajar editing video. Aplikasi KineMaster sudah banyak diminati oleh berbagai kalangan, tidak sedikit seperti para pelajar atau mahasiswa dan guru yang menggunakan aplikasi ini untuk membuat tugas video hingga membuat video pembelajaran. Karena untuk membuat video tidak harus menggunakan komputer, karena saat ini smartphone memiliki kemampuan yang hampir mirip dengan komputer. Serta sekarang sudah banyak aplikasi editing video berbasis smartphone yang memberikan dan menghasilkan kualitas yang cukup baik. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai aplikasi KineMaster. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.